warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Ya, yang terhormat Rois Am atau pimpinan umum Hidayatullah Kiai Haji Abdurrahman Muhammad, kemudian Ketua Umum Tanfidiyah atau DPP Hidayatullah Dr. Kiai Haji Nasirul Haq LC ME, Mustasyar atau Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Hamim Tohari, pengurus pusat dan wilayah Hidayatullah di dan dari seluruh Indonesia, para dai Hidayatullah dari seluruh Indonesia, yang terhormat juga Profesor Rohmin Dahuri ini menemani saya dari Jakarta. Ini Pak Rohmin Dahuri, mantan Menteri KKP, sangat mencintai Hidayatullah beliau ini. Tiap saat nelpon saya agar saya hadir ke sini dan beliau menyatakan saya akan menemani datang. Terima kasih Pak Hamim. Hadirin sekalian, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk kembali hadir di Hidayatullah ini dalam rangka Silatnas, silaturahmi nasional. Saya diminta atau diberi judul tadi sudah dibaca oleh moderator atau oleh MC, bicara soal bersama menyelamatkan Indonesia. Biasanya kalau ada judul tuh didahului dengan masalahnya apa sih kok milih judul begitu, ya kan? Kalau orang biasa belajar di kampus gitu kan, biasanya sebelum sampai ke judul tuh ada masalahnya. Kenapa kok harus bicara gini? Kan ada masalahnya gitu. Apakah Indonesia ini sudah sekarat tidak akan selamat atau apa gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan, dan itu pertanyaan ini sangat dalam. Judul yang diberikan kepada saya ini sangat dalam. Oleh sebab itu izinkan saya bicara agak sistematis, mulai dari hal-hal yang Bapak dan Ibu sekalian sudah ketahui, mulai dari situ dulu. Lalu kita lihat masalahnya nanti apa di Indonesia ini. Maka pertama, saya akan bicara tentang peran dan posisi umat Islam di Indonesia ini. Saudara sekalian, sering orang berkata, apa peran umat Islam di Indonesia ini? Posisinya di mana sekarang? Kita lihat ini. Saudara, Indonesia ini merdeka dulu itu tidak lain karena peran umat Islam yang sangat besar untuk membangun sebuah negara Indonesia yang merdeka. Jadi pikirannya di zaman penjajahan itu dulu,
kalau Indonesia itu tidak merdeka, kalau umat Islam tidak punya negara yang merdeka, maka umat Islam ini tidak akan leluasa beribadah. Sehingga umat Islam lalu ikut berjuang habis-habisan agar Indonesia merdeka, agar umat Islam ini maju. Itulah sebabnya kalau kita ingat apa tugas umat Islam itu, tugas umat Islam itu adalah tugas yang diberikan kepada manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini diciptakan, jin juga diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Lalu bagaimana bentuk ibadah? Tadi ayat Al-Quran sudah dibacakan oleh Qori dengan sangat menyentuh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Apa? Untuk beribadah itu Anda semua, kita semua harus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ibadah, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu tujuan kita, itu tugas umat Islam. Nah, sekarang dalam kenyataannya kalau kita tidak punya negara sendiri, maka beribadah, beramar ma'ruf, nahi mungkar itu tidak lancar. Itu sebabnya dulu Nabi Muhammad mendirikan negara. Karena ketika dia bekerja sendiri tanpa kekuasaan politik, tanpa kekuasaan negara, Nabi Muhammad itu ya selalu diganggu dan sangat sulit. Tetapi menjadi sangat sukses ketika beliau kemudian hijrah ke Madinah mendirikan negara. Maka umat Islam Indonesia sama, ketika Indonesia dijajah, Nusantara dijajah selama ratusan tahun oleh para penjajah itu, lalu timbul gimana caranya? Maka dibuat tuh kaidah-kaidah usul fikihnya. Gimana kalau kita beribadah dengan baik tidak punya negara, terus apa yang harus lakukan? Ya, buat negara dong. Dalilnya apa? Dalilnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika satu kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, beribadah kepada Allah tidak akan bisa terlaksana dengan baik kecuali engkau punya negara, maka punya negara itu wajib hukumnya. Wajib tuh punya negara. Kenapa? Karena kalau tidak punya negara kita kumuh. Kayak zaman Belanda dulu itu kumuh kita. Mau sekolah nggak boleh. Ayah saya itu, kakek saya nggak sekolah zaman Belanda. Ayah saya yang lahir pra kemerdekaan itu sekolah hanya sampai SR kelas 5. Belum merdeka. Coba sudah merdeka nih, banyak doktor, banyak profesor di sini nih. Karena Indonesia merdeka. Saudara sekalian. Oleh sebab itu berdasar dalil kaidah usul fikih tadi, mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, umat Islam lalu ingin mendirikan negara, bergabung dengan kekuatan bangsa yang lain. Lalu pada tahun 1945 berembuk. Mau mendirikan negara macam apa kita ini? Kita sudah mau merdeka, Jepang sudah memberi janji akan merdeka. Negara yang akan dirikan apa? Umat Islam usul negara Islam. Tokoh-tokoh Islam yang usul negara Islam pada waktu itu di badan pendiri negara itu ada Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ada Agus Salim dari PSII, ada Abikusno Cokro Suyoso dari Masumi, Sukiman Wiryo Sanjoyo, intelektual muslim, itu mendiri usul kita dirikan negara Islam aja. Tapi pada waktu itu jangan, ada yang bilang jangan negara Islam. Kenapa? Kita dirikan negara yang lebih modern. Apa negara modern? Negara kebangsaan demokratis, negara yang terbuka, negara yang kosmopolit. Yang usul begitu tuh orang Islam hebat-hebat juga, bukannya orang tidak Islam yang tidak setuju negara Islam itu. Siapa misalnya?
Bung Karno. Tidak setuju negara Islam. Padahal dia itu santri, aktivis Muhammadiyah. Bung Hatta tidak setuju negara Islam. Beliau itu orang Minang. Nenek moyangnya, kakek-kakeknya, kakek mamanya udah pergi haji waktu itu karena Islamnya kuat. Untuk saat itu orang pergi haji itu udah Islamnya bagus banget. Hatta tidak setuju negara Islam. Muhammad Yamin orang Minang juga tidak setuju negara Islam. Sehingga terjadi perdebatan. Kata Bung Karno, di dalam Islam itu tidak ada perintah mendirikan negara dengan bentuk tertentu. Mendirikan negara itu wajib tapi bentuknya bebas. Yang Islam menginginkan enggak, kita harus bentuk tertentu. Seperti Al-Khulafaur Rasyidin atau Al-Khulafaur Rasyidun. Terjadi perdebatan, dalilnya sama-sama kuat, maka disepakatilah kita mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berketuhanan. Itulah negara Pancasila. Dengan demikian, pada tahun 45 kita putuskan kita mendirikan negara kebangsaan, negara kosmopolit. Lalu kan kemudian kalau orang Islam itu, kalau loh kita mendirikan negara Islam tidak bisa, padahal dalilnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dicari dalil berikutnya. Karena tidak bisa didirikan negara Islam seperti diperjuangkan oleh Wahid Hasyim dan kawan-kawan, sesudah diputuskan kok bukan negara Islam, maka dalilnya ketemu. Apa berikutnya? Mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Kalau engkau tidak bisa mengambil seluruhnya, oleh karena engkau tidak bisa mendirikan negara Islam Indonesia, maka jangan tinggalkan Indonesia yang kamu dirikan ini, tapi berjuanglah di sisa-sisa peluang yang tersedia. Bangunlah Indonesia ini bukan sebagai negara Islam, tetapi negara yang dipenuhi dengan nilai-nilai Islam. Apa? Ketuhanan, kebebasan beribadah. Taruhlah kalau di dalam fikih Islam itu, ya di dalam kaidah Islam itu yang disebut apa? Al-maqasid asy-syar'i. Maksud didirinya negara menurut Islam itu apa sih? Ada 5. 1, hifdzuddin, menjaga, memelihara kebebasan beragama. Ada enggak di Indonesia? Ada. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa manusia. Ada enggak di negara ini? Ada. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga kepemilikan atas harta benda warga negara. Ada enggak? Ada hukumnya. Menjaga kesucian keturunan. Ada enggak hukumnya? Ada. Bahwa kawin itu harus dilakukan secara sah menurut agama itu antara laki-laki dan perempuan. Itu untuk menjaga kemurnian keturunan. Wa hifdzul aql, menjaga akal sehat. Itu tujuan syariah tentang adanya negara. Ada enggak tuh di Indonesia? Ada. Nah dari situlah dalil tadi masuk, mala yudroku kulluh la yudroku kulluh atau julluh. Masuk meskipun ini bukan negara Islam namanya, kamu bisa masuk berperan di situ. Sehingga yang kita perjuangkan apa? Yang kita perjuangkan pakai dalil usul fikih berikutnya. Al-ibaratu fil Islam bil jauhar, la bil madhar. Ibrah, patokan dasar dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah substansi. Nilai-nilai dasarnya yang sangat agung. Tidak perlu dengan simbol-simbolnya. Karena kita mau menentukan simbol itu sudah kalah di permusyawaratan tahun 1945. Kita sudah terikat pada apa yang disebut mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu artinya adalah kesepakatan luhur. Kalau dalam ilmu politik namanya modus vivendi.
Itulah sebabnya ormas-ormas besar Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama, dan hampir semua ormas Islam yang ada, dan saya yakin juga Hidayatullah, menganggap Indonesia ini adalah Darul Mitsaq, negara yang lahir karena kesepakatan. Di dalam Islam, kesepakatan itu tidak boleh dilanggar kecuali melalui kesepakatan baru. NU, Majelis Ulama nyebut Indonesia Darul Mitsaq, negara hasil perjanjian. Muhammadiyah menyebut Darul Ahdi Wasyahadah. Ya sama, negara hasil perjanjian, kesepakatan. Nah, saudara, kita terikat pada kesepakatan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di sini kemudian muncul jawabannya. Mengapa kita bersama harus menyelamatkan Indonesia? Karena kita inilah yang mendirikan Indonesia, maka kita juga yang harus menyelamatkan Indonesia. Umat Islam inilah yang mendirikan atau memberi saham sangat besar bagi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia melalui sebuah Al-Mitsaq, Darul Mitsaq. Sehingga kita juga yang harus menjaga kesepakatan ini, dan kalau mau membuat kesepakatan baru bisa menempuh cara-cara konstitusional melalui pemilu, melalui penentuan wakil-wakil kita di berbagai tingkatan yang konstitusinya sudah mengatur. Itu namanya Darul Mitsaq. Saudara, pada titik ini maka sebelum saya bicara kenapa harus diselamatkan negara ini, apa yang kita hadapi sekarang, saya membuat catatan kecil dulu. Pertama, dulu umat Islam ini sudah mendirikan atau sekurang-kurangnya ikut secara kuat dan memberi andil terbesar untuk mendirikan Indonesia ini, sehingga umat Islam bertanggung jawab untuk menjaganya dan untuk menyelamatkannya. Ada perdebatan dulu, Pak, ini kan bukan negara Islam, ini negara Indonesia. Loh, ini negara yang Islami. Nabi Muhammad, saudara, dulu mendirikan negara itu namanya bukan negara Islam, tapi negara berkeadaban, yaitu Madinah. Madinah itu bukan Darul Islam, bukan Darul Islam, ya Darul Madinah, negara berkeadaban. Berkeadaban itu kalau bahasa ilmu politiknya civilized society, civil society, negara yang berkeadaban, negara demokrasi kosmopolit. Sehingga kalau orang Islam seperti Hidayatullah pasti hafal tuh, dai-dainya pasti hafal tuh. Ketika Nabi Muhammad membuat proklamasi negara Madinah yang disebut Piagam Madinah, itu sama, saudara, isi dan konstruksinya dengan proklamasi kemerdekaan. Coba, nih proklamasi kemerdekaan nih. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bunyi proklamasi, ada kata bangsa, menyatakan kemerdekaan, mengambil alih kekuasaan. Sama dengan Piagam Madinah. Coba nih Piagam Madinah, bunyinya hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi, inilah kitab, inilah keputusan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Proklamasi. Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim. Antara orang mukmin, orang Islam, orang Yathrib, orang Quraisy dengan suku-sukunya yang banyak, wa man tabi'ahum, agamanya beda-beda, falahiqa bihim, menyatakan kemerdekaan. Merdeka, ini menjadi negara Madinah, merdeka, sama. Bangsa Madinah
dengan ini menyatakan kemerdekaan berdasar proklamasi dari Rasulullah. Falahiqo bihim, merdeka, bersatu. Wajah hadamahum, dan berjihad untuk mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintah sendiri. Saudara, sama tuh konstruksinya proklamasi kemerdekaan dengan Piagam Madinah. Itu tadi teks asli Piagam Madinah yang saya bacakan itu. Yang itu tawatur, ditulis oleh hampir semua orang yang mendengar saat itu, mengatakan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan umat Islam itu menjadi sebuah geopolitik, wahum ummatun wahidatun min dunin nas. Inilah negara Madinah yang kosmopolit, berada di tengah geopolitik dunia lain. Saudara, apa yang di situ saudara lihat? Itu negara Madinah itu negara kosmopolit, negara terdiri dari berbagai suku, agama yang berbeda-beda. Sehingga ketika suatu saat Nabi Muhammad mendengar pergunjingan kaum ibu di Madinah pada ketakutan, gimana nih? Kata ibu-ibu itu berkumpul, Muhammad mendirikan negara, mati kita ini semua dibunuh nih, yang beragama Nasrani, yang beragama Yahudi, apa mati dibunuh semua. Ibu-ibu pada ketakutan. Lalu Nabi Muhammad mengutus istrinya, coba kamu temui itu ibu-ibu Aisyah, temui itu, beritahu pada mereka bahwa saya diutus ke dunia ini bukan untuk mengislamkan orang Nasrani, bukan untuk mengislamkan orang Yahudi, tetapi saya hanya membawa agama yang hanif. Kalau mereka mau ikut-ikut, kalau tidak mau ikut tetap bebas engkau, wahai penduduk Madinah. Sehingga kalimatnya itu innama bu'istu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Kalau saudara yang paling hafal, Nabi Muhammad diutus untuk apa? Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Ya, itu hadis yang sangat populer. Tapi ada hadis yang juga sama kedudukannya, sama hadis sahih. Innama bu'istu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Saya membawa agama yang lurus, saya diutus membawa agama yang hanif, agama yang lurus. Tetapi juga as-samhah, tasamuh, toleran. Menerima perbedaan dan bisa hidup bersama. Itulah yang kemudian menjadi konstruksi fikih politik atau fikhus siyasah di dalam studi-studi hukum tata negara Islam. Titik di sini kesimpulannya, kita wajib menjaga keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia berdasar syar'i. Wajib bagi kita. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 45. Dikatakan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah wajib ain bagi setiap orang Islam Indonesia. Sama, konstruksi itu masih harus kita jaga sampai sekarang. Nah, persoalannya apa sebabnya? Mengapa kita harus menyelamatkan negara ini? Gini, saudara, ketata pemerintahan kita sekarang ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa tidak sedang baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi. Di dalam ketata pemerintahan itu digeragangi oleh korupsi yang luar biasa. Hak-hak rakyat, terutama di daerah luar, itu dirampas dengan sesuka-suka. Penegakan hukum dan keadilan juga menjadi persoalan. Itulah sebabnya, meskipun dari waktu ke waktu umat Islam itu maju dan maju,
tetapi banyak juga rakyat yang tertinggal. Coba, saudara, ini agak ilmiah. Di dalam ilmu ekonomi itu ada istilah Gini rasio. Gini rasio itu ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Pada zaman Pak Harto yang kita jatuhkan itu, Gini rasio kita itu 0,200. Artinya ya orang miskin masih dapat limpahan rezeki meskipun tidak banyak karena ketimpangannya 0,200. Tapi begitu Indonesia masuk ke reformasi nih, Gini rasionya sampai 0,415 di tahun 2014. Menurut teori, negara-negara yang ketimpangan itu artinya apa? Kekayaan itu menumpuk di atas lebih banyak daripada yang terbagi ke orang miskin. Sehingga kalau kita katakan, kok Indonesia pertumbuhannya bagus, kenapa Gini rasionya lemah? Karena kekayaan menumpuk di atas. Kekayaan menumpuk di orang-orang tertentu. Lahan dikuasai oleh industri-industri asing. Itu maka Gini rasio itu timpang. Teorinya sebuah Gini rasio dari 0 sampai 500, 0,00 sampai 0,500. Kalau sebuah negara Gini rasionya sudah sampai 0,500, negara itu bubar. Karena di situ ada ketidakadilan. Saudara tahu Libya yang katanya hebat kaya raya itu jatuh. Kenapa? Karena Gini rasionya pada waktu itu mencapai 0,438. Kaya kan Libya, tetapi konon kekayaannya itu menumpuk di tangan Gaddafi dan para koroninya. Rakyat diprovokasi oleh Amerika, lawan tuh pemerintahan, jatuh. Campur tangan Amerika ada enggak? Ada. Tunisia, Ben Ali di Tunisia, kaya raya dia, tapi Gini rasionya 0,438 juga, jatuh dia, diusir oleh rakyat. Mesir Husni Mubarak sama, Gini rasionya di atas itu. Nah saudara, dalam 9 tahun terakhir ini dari 0,415 Gini rasio kita tekan per hari ini sudah alhamdulillah 0,388, tapi masih timpang 0,388 itu. Seharusnya lebih atau kurang dari 0,200 karena orde baru aja 0,200. Masa sekarang 0,388? Itu artinya ketidakadilan, udah pasti ketidakadilan. Perampasan atas hak-hak rakyat secara tidak adil, baik secara struktural maupun secara materialnya. Tax rasio kita coba, Gini rasio, pajak. Rasio pajak itu, kalau saudara ke Malaysia berapa rasio pajaknya? 16% dari GDP. Malaysia, Singapura, Thailand itu tinggi, 16%, 7%, 18%. Kita tuh tax rasionya itu hanya 11%. 11% ini sudah menutupi APBN 80%-nya. Saudara bayangkan kalau tax rasio kita dinaikkan dari 11% menjadi 15% saja. Wah, kita ini udah cukup untuk mengurangi jumlah orang miskin sampai jutaan orang. Lah kenapa tax rasionya rendah? Karena di dunia perpajakan itu ada korupsi. Korupsi itu kong kali kong antara wajib pajak dengan pegawai pajak. Kalau misalnya saya, Mahfud MD, itu punya perusahaan, datang ke kantor pajak, Pak saya mau ngitung pajak saya berapa. Kantor pajak tuh ngitung, oh pajakmu 50 miliar. Karena asetmu sekian, pendapatanmu menurut pembukaan sekian. Lalu di situ mulai tawar-menawar, Pak kok mahal, 50 miliar, banyak banget. Ya kamu mau berapa? Kurangi dong. Oke saya kurangi, 50 miliar menjadi 20 miliar. Yang 30 miliar
kita bagi dua, kata pegawai pajaknya. Itu yang dilakukan oleh Gayus itu, yang sekarang masih di penjara itu. Dan orang seperti Gayus itu banyak di kantor perpajakan. Dia menjadi kantor pegawai pajak, lalu membentuk kantor konsultan pajak. Orang yang bayar pajak suruh konsultasi ke situ dulu, ngitungnya berapa miliar, dikurangi lalu dibagi dua. Maka tax rasio kita itu hanya 11%. Seharusnya kita ini kaya tuh. Ribuan triliun bisa kita kumpulkan dari pajak, belum lagi dari kepabeanan. Orang impor emas 10 ton, di dalam laporannya ditulis 6,5 ton. Yang 3,5 ton tuh impor gelap, enggak bayar pajak. Ini yang sekarang sedang kita bawa ke pengadilan, yang baru saya tangkap ini. Ada yang begitu tuh banyak. Itu saya hanya memberi satu contoh kenapa Indonesia itu sekarang tidak baik-baik saja. Bahwa ada kemajuan itu, iya ada kemajuan. Buktinya nih, kita bisa punya masjid mega. Kalau dulu belum merdeka, tidak mungkin Anda punya masjid semegah ini, tidak mungkin. Sholatnya di surau, di tepi kampung gitu yang kumuh. Kadangkala sajadahnya pakai daun pisang kan gitu. Dulu saya masih ngalami itu tahun 70-an. Nggak ada masjid bagus begini tahun awal-awal 70-an tuh. Kalau kita ke kampung gitu, ya suratnya sholat asar, wah di pinggir jalan. Di kali gitu wudhu, lalu ambil daun pisang, sholat. Kalau sekarang ini masjidnya indah, di kampung-kampung sekarang masjid indah. Karena Indonesia merdeka. Itu akan lebih bagus lagi negara ini kalau dikelola dengan baik. Kelola dengan baik. Sehingga kalau saya tadi kembali memulai dari sejarah perjuangan bangsa kita tentang Indonesia ini, bahwa umat Islam mendirikan negara ini dengan pengorbanan jiwa dan raga, maka sekarang kita tidak boleh hanya menikmati, tetapi juga harus menyelamatkan atas segala ancaman-ancaman yang sekarang ini sedang ada di lingkungan kita. Ini baru ancaman lingkungan dalam negeri. Itu tadi, di ketata pemerintahan itu, di korupsi itu. Saudara, sebenarnya rakyat kita tuh baik-baik juga loh. Coba kalau rakyat kita tuh beringas, itu bisa ngamuk lihat ini. Polisi kita juga baik-baik, banyak polisi yang korup, banyak. Tetapi polisi itu jumlahnya 700.000 orang. Mungkin yang korup tertangkap seperti Teddy Minahasa, Sambo, dan yang lain-lain itu, dari 700.000 orang itu mungkin kalau dihitung ada taruhlah 500 orang lah gitu. Masih kecil dibandingkan dengan 700.000 orang. Masih kecil. Iya. Tapi, saudara, ini perbandingan angka ini harus membuat kita optimis bahwa kita bisa melakukan perbaikan, karena yang brengsek-brengsek itu hanya sedikit. Hanya kebetulan dia duduk di pucuk-pucuk kekuasaan yang menentukan. Nah, pucuk-pucuk kekuasaan yang menentukan inilah yang kita ubah agar dia mampu untuk melakukan pemerataan ke bawah. Nah, saudara sekalian, saya kira itu yang pokok sebagai tausiah, kalau mau anggap tausiah. Itu bukan kampanye. Karena tadi Pak Hamim kan bilang, Hidayatullah ini tidak memihak salah satu hal, dan memang Hidayatullah ini tidak perlu dikampanyei. Tidak perlu. Kamu milih ini udah pintar-pintar. Saya lihat tadi Hidayatullah ini orang kelas menengah ke atas nih pengelolanya. Tidak usah dikampanyei, sudah milih sendiri siapa yang harus dipilih, siapa yang tidak. Iya kan? Tidak ada. Saya tidak kampanye siapa-siapa. Pilih saja yang benar untuk ke tata pemerintahan kita ini, agar baik. Mengapa kita lakukan itu? Karena kita cinta
kepada bangsa dan negara ini, yang telah memberi kepada kita kehidupan, yang telah menjadi ibu kita, ibu pertiwi, sehingga kita bisa hidup nyaman, hidup bebas, dan kenyamanan serta kebebasan ini tidak boleh dirampas atau diganggu oleh ketata pemerintahan yang jorok. Ketata pemerintahan kita harus bersih, saudara, dan itu bisa dilakukan karena kita ini orang-orang beradab, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Madinah, negara yang berkeadaban, negara dan bangsa yang keadaban, yang cinta kepada tanah airnya, cinta kepada agamanya, cinta kepada tanah airnya. Itu dulu waktu saya kecil. Ya, saya kira waktu Pak Hamim kecil juga kalau diajari lagu itu atau ditulis, mudah-mudahan berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Selalu ikut Pak ya dulu ya. Kalau dipesan oleh orang tua gitu, bangsa, negara, dan agama. Jadi cinta kepada agama itu sama cinta kepada bangsa dan negara. Maka itu ada yang merumuskan kata narasi hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Tetapi bagian dari iman itu bukan rukun iman. Kan sering orang bedakan, loh Pak, rukun iman kan sudah 6. Ya 6 rukun iman tuh. Percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir, itu 6 udah. Tapi iman itu kata Nabi ada 77 tingkatannya. Apa yang paling tinggi? A'laha la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Iman yang tertinggi mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Wa adnaha imatatul ada anit thoriq. Yang paling rendah itu kamu cukup membuat kerikil dari tengah jalan, itu sudah bagian dari iman. Karena kamu melaksanakan perintah Allah untuk membuat kebaikan, itu refleksi dari iman. Ya kan? Dari 77 tuh. Nah, di tengah, di antara yang tertinggi dan yang terendah ada nasionalisme. Sehingga ada orang mengatakan hubbul waton minal iman. Maka kalau di Jawa dulu muncul apa? Lagu Indonesia Raya dalam bahasa Arab. Ya kan? Indonesia dalam bahasa Arab tuh yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman. Ya kan? Indonesia biladi, Indonesia negeriku. Kalau di Muhammadiyah Sang Surya, untuk membangun negara dan bangsa apa? Lagu Sang Surya. Kalau NU tuh ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Nah itu. Tapi kalau Muhammadiyah Sang Surya, Sang Surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Nah, syahadat nih. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Nah itu kan. Rela hati untuk apa? Untuk berjuang bagi kebangkitan bangsa ini, karena matahari sudah terbit. Tidak boleh kita tidur terus lawan penjajah. Itu kan sama dengan Indonesia Raya kan itu. Cuma dengan ekspresi yang berbeda-beda. Di Aceh itu ada lagu berbahasa Arab tahun 1930. Lagu orang-orang Aceh yang kalah perang terhadap Belanda pada waktu itu. Tengku Umar Cut Nyak ditangkap kalah. Kemudian apa? Orang Aceh ingin berjuang. Maka pada saat itu muncullah lagu-lagu nasionalisme berbahasa Arab. Bunyinya begini. Ya abna ana jinsana Indonesia, kum min naumikum wandur ila wapnikum. Wahai anak-anakku, kebangsaan kita ini jinsana Indonesia, kebangsaan kita ini Indonesia. Kum min naumikum wandur ila wapnikum. Bangun kamu dari tidurmu, lihat tuh tanah airmu sekarang sedang dalam penderitaan. Kalau sekarang sama. Wahai saudara sekalian, kita nih orang Indonesia, lihat nih negara kita nih banyak karut marut, mari kita bersihkan ini. Sama dengan itu. Iya kan? Bahkan di Aceh itu lebih keras lagi.
Tadi ya abna'ana jinsana Indonesia kum min naumikum wandur ila watnikum, ada lagi watoni, judulnya itu, lagunya itu watoni anta hayati, ya watoni anta abunli salisun min abawaini watoni anta hayati wa muna nafsi wa aini. Indah ini lagu, seperti lagu apa, Rayuan Pulau Kelapa, indah, sejuk. Itu nasionalisme. Apa katanya? Watani anta bunli, wahai tanah airku Indonesia, engkau adalah ayah bagiku. Salisun min abawaini, orang tua yang ketiga sesudah ayah dan ibuku, maka disebut ibu pertiwi. Watani anta hayati, wahai tanah airku, engkau adalah tempatku hidup. Wa muna nafsi wa ainai, dan tempat saya berharap, tempat saya memberi puja-puji di dalam seluruh hidup dan pandanganku. Coba, ini nasionalisme kita, sehingga kita jangan berpikir bahwa negara kita ini hanya milik kita, milik bersama, karena Indonesia itu adalah agama kemanusiaan, Islam itu adalah agama kemanusiaan. Sehingga kalau Al-Quran itu menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak disebut rahmatan lil arabiyyin, tidak disebut misalnya rahmatan lil indonesiyin. Alam itu seluruhnya, orang yang sama, orang beda, bertempat tinggal di sana, rasnya apa, ininya apa, itu bagian dari alam kalau dari sudut kemanusiaan. Nah, saudara sekalian, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan hidayatullah terus berkembang, terus memberi hidayah. Setelah mendapat hidayah dari Allah, hidayatullah, lalu menyebarkan hidayah itu ke seluruh Indonesia sebagai bagian dari rahmat untuk seluruh alam. Waqul rabbighfir warham wa anta arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.